Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Perpres Kantor Komunikasi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini berkaitan dengan siapa lagi? Kalau bukan dengan orang-orang Jokowi. Kenal nggak dengan Hasan Nasbi di situ begitu ya? Ini nampaknya menjadi pukulan yang beruntun begitu kan ya, kepala kantor komunikasi titipan Jokowi itu begitu kan ya. Perannya dikurangi ya, perpresnya juga digugat ke MA. Ini gimana begitu? Satu persatu sudah mulai agak gimana begitu orang-orang seorang Mulyono. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa media begitu kan ya, soal Perpres Kantor Komunikasi Presiden digugat ke MA. Pertama ya karena memang DPCO atau komunikasi Hasan Nasbi ini nampaknya buruk begitu kan, dinilai buruk, kurang memberitakan soal bagaimana khususan seorang Prabowo. Justru melihat dengan situasi presiden-presiden sebelumnya. Artinya kita tahu bahwa di negara kita begitu kan ya, yang loyal terhadap presiden kita ya pasti akan ketahuan. Makanya Presiden Prabowo ini menunjuk ya Mensesnek Prasetyo Hadi untuk membantu di bidang komunikasi ya di presiden begitu kan. Tapi pada kenyataannya ada seolah-olah tumpang tindih masalah soal-soal kayak begituan. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Dengan Prasetyo tersebut begitu kan ya, ditunjuk oleh Prabowo, justru ini akan semakin punya kekuatan luar biasa. Kalau perannya misalnya dikurangi ya, peran Hasan Nasbi di situ begitu. Ini kan pada kenyataannya mungkin salah satunya ingin memberitakan masalah soal kesuksesan Jokowi. Ya, nampaknya kita lihat masyarakat hari ini sudah paham begitu kan ya, siapa yang loyal terhadap presiden kita, ya ini Prabowo atau bagaimana begitu kan ya. Ini harus lihat begitu kan. Bahkan kabarnya ya Perpres tentang PCU ini digugat ke Mahkamah Agung ya karena dinilai tumpang tindih dengan KSP. Wah, ini kalau apakah terlalu gemuk, apakah terlalu banyak begitu kan? Ya saya kira pilih satu orang jubir yang kemudian bisa begitu kan ya mengatasi ini semua, yang loyal terhadap presiden. Jangan lalu kemudian ya ada seorang ada seorang jubir yang sangat luar biasa begitu kan. Tapi pada kenyataannya mempromosikan presiden-presiden sebelumnya. Jangan seperti itu. Biar tidak terkesan matahari kembar. Kan itu logikanya. Diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya itu kan karena posisi sebagai Mensesnek kan diminta juga untuk ikut aktif kan gitu. Oh, oke. Itu yang bedanya dengan PCO ya Mas ya? Nggak ada, semua barang PCO tetap. Nah kita juga tetap diminta untuk membantu gitu. Oke. Ini kan iya. Evaluasi kemarin kebijakan komunikasi presiden yang sering dianggap blunder gitu apa gimana sih Mas? Enggak juga. Enggak lah, ini hanya untuk memperkuat, karena itu kan kewajiban kita kan. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan juga secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, nah akan kita perbaiki, kira-kira begitu Mas. Oke. Mas, ini juga kemarin isu reshuffle juga Mas, apakah benar Mas ada mau reshuffle dalam waktu dekat ini Mas? Reshuffle nggak ada reshuffle. Reshuffle ini Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar itu. Bukan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus kalau misalkan soal ini Mas, kemarin Pak PDIP Bu Mega ketemu Pak Prabowo itu ada rencana mau gabung ke dalam kabinet ya sih Mas, ke dalam waktu dekat ini? Kita nggak tahu ya, pembicaraan kan hanya berdua ya, hanya empat mata. Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu kan, tidak harus juga semua bergabung ke pemerintahan, itu kan nggak juga. Meskipun kan dalam kapasitas beliau sebagai pribadi kan beliau juga masih sebagai pengarah BRIN, PDIP, jadi ya nggak ada masalah. Oke. Saya kira
Prabowo tidak salah ya untuk mengangkat orang-orang di dalamnya sebagai loyalitas tertinggi. Makanya tidak heran di lingkaran istana terlalu banyak orang-orang yang namanya Mulyono begitu kan. Jadi ini yang dikhawatirkan kalau Prabowo tidak meletakkan orang-orangnya, baik itu adalah di tatanan desa, di tatanan pemerintah desa, di tatanan yang lain dan istana. Walaupun Presiden Prabowo punya kesuksesan yang sangat luar biasa dan pada akhirnya tidak terbaca di situ. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya pada akhirnya. Coba kita baca komentar-komentar dari beritanya begitu. Ini Mahkamah Agung ya menerima permohonan uji material atau judicial review terhadap peraturan Presiden nomor 82 tahun 2004 tentang kantor komunikasi kepresidenan pada 17 April 2005. Permohonan judicial review itu diajukan salah seorang ya warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya ya. Apa yang kemudian dituntut? Ini berisi 4 pasal. Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materi ya terhadap 4 pasal dalam peraturan presiden ya RI nomor 82 tahun 2004 tentang kantor komunikasi kepresidenan. Pasal 3 ya kantor komunikasi kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan terhadap presiden dalam pelaksanaan komunikasi dan informasi kebijakan strategis ya prioritas presiden. Bahkan ya dalam pelaksanaan tugas bagaimana dimaksimalkan dimaksud dalam pasal 3 tentang komunikasi presiden menyelenggarakan fungsi pelaksanaan analisis, pelaksanaan pengelolaan materi, pelaksanaan diseminasi informasi dan pelaksanaan koordinasi. Nah, pasal-pasal inilah yang kemudian berisi gugatan-gugatan itu. Tapi saya pribadi melihat bahwa jangan sampai masyarakat berasumsi lagi begitu kan ya bahwa di negara kita ada matahari kembar. Karena apa? Karena kalau toh pada akhirnya di masyarakat ini muncul narasi-narasi matahari kembar, maka istana memberikan konfirmasi yang lebih detail begitu kan. Karena yang kita hadapi ini akan menjadi bola liar di masyarakat begitu. Jadi saya kira peran sekarang ini ya peran Hasan Nasbi ini saya kira ini sangat buruk begitu kan ya. Seolah-olah kurang maksimal terhadap pemberitaan atau penyampaian begitu kan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ini kan sekiranya ini baik begitu kan. Bagaimana soal Prabowo ke luar negeri tiba-tiba menterinya ke Jokowi begitu kan. Apa yang mau disampaikan oleh istana begitu. Pada akhirnya kan orang-orang akan melihat itu. Ya, inilah orang-orang Mulyono ya. Bisa ketebak di situ begitu kan ya. Bisa ketebak di situ. Saya masih menelusuri ya bagaimana Dasko ya sebagai Partai Gerindra begitu kan kader Partai Gerindra dengan tokoh-tokoh oposisi yang kemudian memberikan memberikan gambar seperti ini. Apa maksudnya? Kita akan membuat di konten-konten setelahnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe. Makanya masyarakat sudah menangkap begitu kan ya. Kenapa kok pembelaan terhadap Prabowo ya terus kemudian kesuksesan Prabowo ini cukuplah sukses sangat luar biasa begitu. Tapi jangan sampai mempromosikan ya yang namanya presiden-presiden sebelumnya begitu. Makanya strategi Prabowo untuk menunjuk Prasetyo Hadi ini sebagai jubir ya sudah terbaca bahwa peran PCO ini sudah belum maksimal ya. Apalagi yang dilakukan oleh Hasan Nasbi ini belum maksimal. Karena PCO ini dinilai kurang lancar dalam berkomunikasi publik. Ini banyak yang blunder pada akhirnya. Nah, Prabowo itu tidak ingin begitu kan. Lalu kemudian di istana mengeluarkan statement-statement yang tidak mengarah ya atau tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh seorang Presiden Prabowo. Makanya ya perannya mungkin sudah dikurangi dan sebagainya ya. Dan tidak hanya itu, Hasan Nasbi juga disebutkan instruksikan ya pejabat pemerintah kampanyekan narasi keberhasilan Jokowi. Nah, ini yang kita lihat apakah benar seperti itu, tapi muncul media-media besar. Makanya yang saya katakan tadi, jangan sampai Prabowo susah payah membangun Indonesia yang lebih baik, yang malah yang dipromosikan adalah seorang Jokowi. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini pada dasarnya begitu kan. Pada dasarnya orang sudah melihat begitu kan gerak-gerik bagaimana
survei yang muncul. Karena survei yang muncul ya 80,8% begitu kan ya, bahwa kepuasan terhadap 10 tahun ya seorang Jokowi pada waktu itu, orang-orang sudah melihat begitu. Benar nggak seperti itu 80%? Makanya Prabowo tidak ingin bahwa ya di kesuksesan nanti di pemerintahannya yang dibicarakan masalah soal Jokowi. Tapi ada muncul narasi-narasi bahwa Hasan Nasbi kabarnya mundur. Nah, kabarnya mundur dan itu sudah dibantah begitu kan ya. Sudah dibantah oleh oleh sekretaris presiden begitu kan ya. Pak Teddy begitu kan, membantah masalah soal mundurnya itu ya. Hasan Nasbi masih ngantor dan baik-baik saja. Kabarnya begitu. Bahkan ini ya urutan datang ke Solo, trio menteri penggerak massa, trio menteri pengatur logistik. Wah, ini komentar-komentar netizen banyak sekali nih. Tapi kan ini cukup menjadi perhatian begitu kan, bahwa di negara kita tidak boleh ada matahari kembar ya. Kalau toh pada akhirnya orang-orang Jokowi di lingkaran istana banyak yang diganti, ya jangan panik dong, jangan kepanasan dong. Karena apa? Karena kita lihat saja konsistensi dari seorang Prabowo itu adalah menegakkan penegakan keadilan, menegakkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Prabowo ini diterima oleh masyarakat. Jadi artinya jangan sampai ada promosikan sana sini begitu. Ini kan sangat-sangat disayangkan sekali. Sangat-sangat disayangkan sekali. Makanya ini digugat begitu kan ya, dalam pasal 48 ayat 1 dari pasal 52 ya. Perpres 82 tahun 2024 hanya mencabut fungsi komunikasi politik dari kantor staf kepresiden KSP yang sebelumnya diatur dalam pasal 3 ya huruf E dan G peraturan presiden nomor 83 tahun 2019 ya. Namun demikian pasal 2 ya Perpres 83 atau 2019 memberi tugas komunikasi politik kepada KSP tetaplah berlaku. Nah, ini yang muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Sehingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. Digugat ya mau apa lagi begitu. Peran Hasan Nasbi ini seolah-olah ya dikurangi dikit lah. Makanya Mansesenek di situ begitu kan ya, Prasetyo yang kemudian membantu ya para jubir-jubir itu begitu. Makanya orang yang menggugat dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya Ardi Viranata ya, Viranata. Dalam uji materialnya terdapat beberapa pasal terkait PCU yang digugat oleh ke Mahkamah Konstitusi. Nah, perannya bagaimana? Ngeri, Bos. Ini ngeri sedang. Saya kira Prabowo tidak salah ya untuk mengangkat orang-orang di dalamnya sebagai loyalitas tertinggi. Makanya tidak heran di lingkaran istana terlalu banyak orang-orang yang namanya Mulyono begitu kan. Jadi ini yang dikhawatirkan kalau Prabowo tidak meletakkan orang-orangnya, baik itu adalah di tatanan desa, di tatanan pemerintah desa, di tatanan yang lain dan istana. Walaupun Presiden Prabowo punya kesuksesan yang sangat luar biasa dan pada akhirnya tidak terbaca di situ. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya pada akhirnya. Coba kita baca komentar-komentar dari beritanya begitu. Ini Mahkamah Agung ya menerima permohonan uji material atau judicial review terhadap peraturan presiden nomor 82 tahun 2024 tentang kantor komunikasi kepresidenan pada 17 April 2005. Permohonan judicial review itu diajukan salah seorang ya warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya ya. Apa yang kemudian dituntut? Ini berisi 4 pasal. Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materi ya terhadap 4 pasal dalam peraturan presiden ya RI nomor 82 tahun 2004 tentang kantor komunikasi kepresidenan. Pasal 3 ya kantor komunikasi kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan terhadap presiden dalam pelaksanaan komunikasi dan informasi kebijakan strategis ya prioritas presiden. Bahkan ya dalam pelaksanaan tugas bagaimana dimaksimalkan dimaksud dalam pasal 3 tentang komunikasi presiden menyelenggarakan fungsi pelaksanaan analisis, pelaksanaan pengelolaan materi, pelaksanaan diseminasi informasi dan pelaksanaan koordinasi. Nah, pasal-pasal inilah yang kemudian
berisi gugatan-gugatan itu. Tapi saya pribadi melihat bahwa jangan sampai masyarakat berasumsi lagi begitu kan ya, bahwa di negara kita ada matahari kembar. Karena apa? Karena kalau toh pada akhirnya di masyarakat ini muncul narasi-narasi matahari kembar, maka istana setidaknya memberikan konfirmasi yang lebih detail begitu kan. Karena yang kita hadapi ini akan menjadi bola liar di masyarakat begitu. Jadi saya kira peran sekarang ini ya peran Hasan Nasbi ini saya kira ini sangat buruk begitu kan ya. Seolah-olah kurang maksimal terhadap pemberitaan atau penyampaian begitu kan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ini kan sekiranya ini baik begitu kan. Bagaimana soal Prabowo ke luar negeri tiba-tiba menterinya ke Jokowi begitu kan. Apa yang mau disampaikan oleh istana begitu. Pada akhirnya kan orang-orang akan melihat itu. Ya inilah orang-orang Mulyono ya. Bisa ketebak di situ begitu kan ya. Bisa ketebak di situ. Saya masih menelusuri ya bagaimana Dasko ya sebagai Partai Gerindra begitu kan, kader Partai Gerindra dengan tokoh-tokoh oposisi yang kemudian memberikan memberikan gambar seperti ini. Apa maksudnya? Kita akan membuat di konten-konten setelahnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.